raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. Shalom teman-teman, berjumpa lagi di ibadah online SCC Youth. Pada malam hari ini, mari kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Waymaker. Teman-teman pasti tahu lagu ini adalah menunjukkan bahwa betapa hebatnya Tuhan kita. Dia sanggup, dia mampu melakukan mujizat, dia mampu membuka jalan buat setiap kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship
are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat yang Kau berikan Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataannya, setiap apapun yang keluar dari mulutnya Tuhan, biar itu menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom guys, bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja dan biarlah sukacita Tuhan selalu ada buat setiap kita. Hari ini saya mau share tentang firman Tuhan
bagaimana cara kita sebagai anak Tuhan mengatasi masa-masa stres. Sebelum ini kita melihat satu tayangan di mana ada beberapa sharing dari teman-teman kita bagaimana ketika mereka menghadapi masa-masa stres. Pernah? Ya, saya pernah stres. Ya, saya pernah merasakan stres. Ya, stres pastinya pernah. Karena tugas kuliah, pertemanan, keluarga. Karena tugas dan ujian yang ada di sekolah. Karena banyak tugas kampus. Saya merasakan stres waktu saya mendapatkan nilai jelek karena saya merasa kasihan oleh seseorang yang bayari saya kuliah, yaitu papa dan mama saya. Istirahat dan juga berdoa kepada Tuhan untuk meminta ketenangan. Ya, mencari kesibukan yang aku senang. Misalnya mungkin hobi aku olahraga, atau mungkin aku nongkrong. Kadang juga ya berdoa, kayak gitu. Saya berusaha lebih baik lagi ke depannya, belajar lebih giat dan juga minta bantuan orang di sekitar, itu teman, untuk mengajari saya. Yang pertama, baca Alkitab atau renungan. Yang kedua, melakukan saat teduh. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah stres? Ya, semua orang pasti pernah mengalami stres. Hanya mungkin tingkat stres kita berbeda-beda. Baru-baru ini saya mencoba untuk membaca satu artikel di mana saya ingin tahu lebih jelas lagi sih apa ciri-ciri orang stres itu. Di sana dikatakan ada beberapa ciri-ciri orang stres. Orang yang stres biasanya cenderung untuk sering terlihat murung, mudah frustasi, gampang tersinggung. Orang yang stres biasanya juga susah tidur. Dia merasa tidak baik kondisinya, gampang tertekan, merasa tidak berharga. Orang yang stres juga mudah sakit, sering sakit kepala, sakit pencernaan, diare, kembung, sembelit, dan sebagainya. Dan cenderung orang yang stres, katanya sih nggak suka makan, nafsu makannya berkurang. Tadi di awal, saya juga sempat tanya sama teman-teman kalian, apa sih yang sempat atau sering membuat kalian stres? Dari sharing mereka, ada beberapa hal yang sering membuat mereka stres. Misalnya, sering banyak tugas. Kalau banyak ulangan, lagi ujian nih, biasanya cenderung anak-anak sekolahan ini gampang stres. Aduh, banyak, belajarnya belum selesai. Tuh besok sudah ulangan, bagaimana ini? Terus biasanya juga ada yang kena masalah keluarga. Ada juga yang ada masalah di dalam pertemanan mereka. Ada juga yang lagi stres mikirin masa depan mereka. Sebenarnya, stres itu tidak menyelesaikan masalah. Ketika kita stres, sadar atau tidak sadar, kita menggunakan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mau kasih 3 cara praktis anak Tuhan mengatasi masa-masa stres. Cara yang pertama adalah dengan doa. Yuk kita buka sama-sama di dalam firman Tuhan, yaitu Filipi pasal 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seringkali ketika kita sedang tertekan, banyak pikiran, lagi stres, yang kita bisa lakukan adalah dengan berdoa kepada Tuhan. Saya pribadi, ketika saya lagi mengalami masa-masa sulit, saya sering datang sama Tuhan. Sometimes saya cuman sekedar ngomong, kayak istilah kayak curhat gitu sama Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, aku hari ini sumpah, aku jengkel. Tuhan tolong aku. Tenangkan hatiku. Jadi sometimes kita cuma sekedar cerita sama Tuhan dalam doa-doa kita. Dan ketika saya mulai bercerita sama Tuhan lewat doa saya, ada kelegaan. Saya rasakan ada ketenangan, ada damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap hati saya. Walaupun saya pada saat kondisi itu saya merasa saya belum menemukan jalan keluar buat masalah saya. Tapi saya merasakan bahwa saya nggak sendiri. Saya merasakan ada kekuatan Tuhan, ada penghiburan dari Allah Roh Kudus dalam hati saya. Poin yang kedua adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Buka sama-sama di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan di 1 Petrus 5. Tuhan mengajarkan buat setiap kita untuk kita tidak boleh khawatir. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara setiap kita. Di Matius juga dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, di dalam firman Tuhan banyak janji-janji perlindungan Tuhan atas setiap hidup kita. Beberapa ayat ini hanya beberapa ayat saja yang saya sharingkan buat kalian. Masih banyak lagi firman Tuhan. Janji-janji firman Tuhan yang dapat meneguhkan iman kita. Untuk kita tahu bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita merasa tertekan, kita nggak sendiri. Ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Melalui firman-Nya, Dia menghibur kita. Melalui firman-Nya, Dia menguatkan setiap kita. Dan melalui firman-Nya, ada solusi buat setiap masalah-masalah kita. Poin yang ketiga adalah pujian dan penyembahan. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25-26. Di dalam ayat ini diceritakan tentang Paulus sama Silas. Mungkin kalian sering sudah mendengar ya, bagaimana waktu itu ceritanya Paulus dan Silas, mereka ada di dalam penjara. Menurut kalian di dalam penjara itu menyenangkan apa tidak menyenangkan ya? Pasti tidak menyenangkan. Mereka harus dipenjara. Dan di dalam penjara itu mereka juga disiksa. Mereka dikurung, dibelenggu. Mungkin dirantai juga. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika mereka menghadapi masa-masa sulit mereka? Yang mereka lakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka mulai memuji dan menyembah Tuhan? Belenggu mereka dilepaskan. Pintu-pintu penjara mulai terbuka. Dari kisah ini, kita boleh melihat ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan.
ketika kita memulai memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya lewat pujian dan penyembahan akan terjadi kelepasan, akan terjadi kesembuhan, akan terjadi kemerdekaan, ada kelegaan di dalam setiap manusia kita. Jadi anak-anak muda, mulailah belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadikan kehidupan memuji dan menyembah Tuhan itu adalah suatu kebiasaan yang baik buat setiap kita. Ada begitu banyak janji-janji perlindungan Tuhan melalui firman-Nya yang dapat melepaskan kita dari kesesakan, yang memberikan kelegaan, memberikan kesegaran, memulihkan setiap jiwa kita yang letih dan lesu. Malam hari ini, kita mau sama-sama merenungkan. Kita tidak pernah akan lepas dari setiap masalah. Tapi, jadikan masalah yang kita hadapi itu adalah satu proses pembelajaran buat setiap kita. Untuk kita berhasil melewati masa-masa sulit kita. Karena kita mengandalkan Tuhan. Lewat masalah yang kita hadapi, itu akan mendewasakan setiap kita. Contoh, dulunya kalau kita mungkin kurang perhatian sama orang lain, tapi itu ketika Tuhan izinkan masalah terjadi, kita menjadi pribadi yang lebih peduli dengan sesama. Kita jadi pribadi yang tidak egois, tidak selfish, tidak cuma mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Tapi lewat satu masalah yang kita hadapi, mungkin Tuhan mau mengajar kita untuk mulai belajar berbagi. Mulai peduli dengan sekeliling kita. Tidak cuma memikirkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Mungkin lewat masalah yang kita hadapi, Tuhan mengajar kita untuk kita juga peduli. Mungkin kita mulai yang dulunya mungkin nggak suka berdoa, jadi suka berdoa. Dulunya mungkin jarang berdoa buat keluargamu, tapi ketika masalah datang, Tuhan ajar kalian mulai berdoa, bersyafaat buat keluargamu, berdoa buat pemulihan keluargamu, berdoa buat pemulihan hubungan di antara keluargamu. Banyak hal. Saya percaya kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, itu mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Dan apapun yang kita alami, Tuhan berjanji setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Dan ada jalan keluar buat setiap apapun yang kita hadapi. Malam hari ini guys, ingat, ada 3 poin cara praktis untuk kalian menjadi pribadi yang tidak boleh suka stres. Yang pertama, doa. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, suka memuji dan menyembah Tuhan. Saya berharap melalui firman Tuhan malam hari ini itu mengubahkan hidup kalian, pola pikir kalian dalam menghadapi atau melihat suatu masalah. Mulai malam ini, mulai belajar dengan berani mengatakan buat setiap masalah kalian, hai masalahku, engkau tidak jauh lebih besar dari hidupku. Karena aku punya Tuhan yang jauh lebih besar. Aku punya Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupanku. Aku punya Tuhan yang sanggup membuat aku menjadi pribadi-pribadi yang menang, yang kuat dan berkemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys,
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita hari ini. Saya percaya biarlah firman ini sungguh-sungguh melepaskan, memerdekakan, dan selalu menguatkan kita. Ayo kita bersama-sama terima berkat pada hari-hari ini. Tuhan, hamba berdoa saat ini melepaskan berkat buat teman-teman kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami cuma percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya solusi buat setiap kami. Engkau adalah Tuhan yang kami andalkan. Engkau adalah Tuhan yang dapat kami percaya. Tuhan yang ada bersama dengan kami. Walaupun kami dalam badai, tapi Engkau selalu bersama dengan kami. Turunlah berkat-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, sukacitamu. Itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan kami terima berkat itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. See you next week. It leaves